Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Irman dan selamat datang kembali di Chemistry, cerita mistis para pendaki. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak untuk kalian yang sudah klik video ini. Gue doain semoga dilimpahkan rezekinya dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kali ini gue akan membacakan sebuah kisah pendakian dari Bang Aris. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa like, comment, and share video ini. Subrek buat yang belum subrek, dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Perkenalkan, namaku Aris. Di sini aku akan membagikan kisahku yang terbilang sudah cukup lama ya. Kejadian ini terjadi saat aku mendaki ke Gunung Ciremai bersama kedua sahabatku, yaitu Ferry dan Lembayu. Singkatnya di base camp Palutungan. Sebelum naik kita istirahat dulu sambil bersuah foto di tempat wisata yang kebetulan berada di bawah jalur pendakian Palutungan. "Riz, turun yuk, lihat air terjun di bawah. Kayaknya keren buat foto-foto," ujar Ferry mengajakku. "Enggak ah, lu aja sana sama Mbayung, aku mau nyari kopi." "Ngopi terus, ayolah," sambung Lembayung. "Duluan aja deh, nanti aku nyusul," timpalku. Sementara mereka turun ke air terjun, aku turun ke pos pendaftaran untuk mengurus simaksi kami bertiga. Ketika sampai di pos pendaftaran, aku pun penasaran karena melihat ramai orang berkerumun. Aku langsung menyamperi sambil bertanya dengan orang-orang sekitar. "Maaf bang, ada apa ini ya?" tanyaku. "Ada orang kesurupan mas," sahut salah satu orang yang ada di sana. "Dari suaranya kayaknya cewek ya bang. TKP-nya di mana bang?" "Iya mas, denger-denger sih di Cigowong mas." "Wah serem ya berarti bang," aku kembali menimpali. "Di sini mah udah biasa seperti itu. Ya yang penting mah kalau mau naik jaga sikap aja mas," dia sedikit berceramah. "Ya udahlah makasih ya, aku mau ke pos dulu," sahutku. Setelah mengurus pendaftaran, aku makin penasaran dengan si Mbak yang kesurupan karena kesurupannya makin kencang teriakannya. Aku pun saat itu memberanikan diri untuk merapat ke kerumunan. Aku memberanikan melongok dari pintu sambil berdesakan. "Jangan lihat-lihat," ucap wanita itu yang sedang kesurupan. Dia berteriak kencang lalu menoleh ke arahku. Disambung tertawa cekikikannya yang cukup membuatku bergidik ngeri. Aku pun terkejut langsung berlari menjauh dari kerumunan itu, lalu bersandar pada tiang bangunan. Sontak mata orang-orang sekitar pun langsung tertuju padaku. Kemudian tidak lama ada seorang bapak-bapak yang kala itu mendekatiku, lalu bertanya, "Dek, kamu temannya juga ya?" "Bukan pak, saya nggak kenal. Saya baru sampai kok mau naik." "Oh, kalau boleh nyaranin sih ya, kamu nggak usah naik deh. Kayaknya penghuni Ciremai agak sentimen sama kamu," ucap bapak-bapak itu. "Aduh, gimana ya pak? Sebenarnya saya ngantar teman saya pak, 2 orang. Mereka pengen banget naik Ciremai, tapi mereka pemula semua." "Iya dek, tapi demi keselamatan kamu, ditunda dulu aja naiknya. Soal tiket bisa berlaku kapan saja untuk kamu. Nggak apa-apa kok, nanti bapak yang ngomong sama orang posnya," ucap bapak itu seakan membujukku. "Ya udah nanti aku pikir-pikir dulu ya pak, sambil konfirmasi teman saya di Ipukan sana. Makasih banyak ya pak." Kemudian aku pun naik lagi ke Ipukan. Sepanjang jalan aku pun terheran-heran. Dari sekian banyak orang berkerumunan, kenapa harus aku yang dituju? Padahal aku baru sampai di sini.
Sesampainya di Ipukan, aku melihat si Ferry dan Lembayung sudah standby di warung biasa. "Dari mana aja sih kamu, Riz? Kita nungguin lama tahu," ujar Lembayung. "Abis daftar lah. Emang gunung ini punya nenek moyang lu? Main masuk-masuk aja," jawabku sedikit bercanda. "Tapi kok lama banget sih? Emang daftarnya di mana?" ucap Ferry. "Ya di bawah yang tadi kita lewatin." "Ya udahlah, yuk. Siap-siap udah sore nih." Sengaja aku tidak menceritakan kejadian di bawah, takut konsentrasi mereka buyar. Dan aku yakin hal-hal seperti itu kalau terus dibahas atau dipikirkan, nanti akan menjadi sugesti. "Hei, kenapa kamu bengong? Bantuin ini. Gimana cara kemasnya? Kamu kan senior," ucap Lembayung yang ngomel. "Tahu lu, kenapa sih lu, Riz? Abis dari bawah jadi kayak kurang semangat gitu," sambung Ferry. Kelar beres-beres peralatan, kami pun jauh memulai langkah pertama kami. Saat itu jam menunjukkan pukul 4:30 sore. Sengaja aku ngetrek agak sorean, karena sekarang sedang musim pendakian. Pasti akan ramai, biarpun perjalanan malam. Sepanjang perjalanan, Lembayung sangat bergembira dan menikmati sekali perjalanan ini. Begitupun juga dengan Ferry. Ya wajar saja sih, kami kan orang pesisir. Jika melihat gunung seperti ini, pasti wow sekali. Apalagi kami sekarang berada di dalamnya, menikmati keindahan. Begitupun dengan sejuk udaranya. Melihat Lembayung sebegitu gembiranya, aku pun turut merasa senang. Tidak dipungkiri, aku mengaguminya semenjak kami masih sama-sama duduk di bangku SMK. Namun aku tidak punya keberanian untuk mengungkapkan perasaan. Melihat dia senang saja, aku juga turut bahagia. Dan tak terasa kami pun sampai di pos bayangan. Kami istirahat sejenak sambil mengisi perut memasak Indomie, menyeduh kopi dan sebagainya. Yung, Riz, aku bawa lontong nih, pada mau gak?" ucap Ferry. "Mau dong, tapi setengah aja," sahut Lembayung. "Loh, lontongnya kok hancur? Perasaan waktu ibuku ngasih masih bagus," gerundel Ferry. "Ya masih enak gak ya?" timpal Lembayung. "Udah makan aja lah. Kalau nggak basi mah lumayan buat tenaga. Di gunung nggak boleh rewel. Oh iya, kita udah masuk pos bayangan nih. Nanti jaga ucapan, jaga sikap ya. Kalau mau pipis jangan jauh-jauh, jangan sampai kepisah." Aku menimpali. "Ini udah pos 1, Riz?" tanya Ferry. "Belum, Fer. Pos 1 bentar lagi di atas. Biasanya sih banyak yang nenda di sana." Setelah isi perut, lalu beres-beres peralatan, kami pun kembali beranjak meneruskan perjalanan. Lembayung yang masih sangat semangat, antusias berjalan paling depan. "Kalau tahu gunung seindah ini sih, udah dari dulu aku ikut kamu ke sini, Riz," ucap Lembayung. "Iya bener, nyesel gue dari dulu gak ngikut," sambung Ferry. Aku pun hanya membalas dengan sedikit senyuman. "Belum cuy, bentar lagi juga KO kalian," ucapku dalam hati. Wajarlah mereka masih bersemangat, karena dari bawah sampai sini jalur masih landai. Kami belum menemui tanjakan-tanjakan yang berarti. Setelah lama berjalan, kami pun sampai di pos Cigowong tepat di waktu maghrib. Lantas kami pun beristirahat dan menyempatkan untuk sholat. "Oh iya Fer, tolong isi air ya buat bekal masak di atas." "Air masih ada kok, Riz, masih banyak. Nanti aja kalau habis isi lagi," jawab Ferry. "Mau ngisi di mana? Di atas udah nggak ada sumber air, Fer. Sumber air terakhir hanya di sini." "Oh, nggak ada lagi tak? Ya udah, oke, Riz." Setelah Ferry mengisi air, kami pun lanjut jalan lagi. Tak lupa juga pamit sama pendaki-pendaki lain yang saat itu camping di sini. Saat itu posisi aku yang di depan, Lembayung di tengah, disusul dengan Ferry di belakang.
Tidak jauh dari Cigowo, kami pun berpapasan dengan seorang laki-laki yang nampaknya bukan pendaki. Beliau berpakaian biasa dengan mengenakan sepatu bot sebetis. Sembari menjaga kesopanan, aku yang berjalan paling depan pun menyapa orang itu. "Mau turun, Bang?" ujarku sambil tersenyum. Dengan wajah yang dingin, orang itu melewati kami begitu saja. Kami pun yang bingung hanya bisa melihati orang itu yang terus turun tanpa menoleh ataupun adanya suara sedikit pun. "Gimana ini, Riz?" ujar Lembayung. "Mungkin orang iseng, Yung." "Udah yuk, jalan lagi aja," sahut Ferry. Sekitar 1 jam kami berjalan. Dari kejauhan kami melihat seseorang beranjak turun. Dan setelah makin dekat, betapa terkejutnya kami. Orang itu sama seperti orang yang tadi kami lihat, dengan pakaian dan sepatu bot yang sama. Aku pun berusaha menyapanya lagi. "Mau turun, Bang?" tanyaku. Namun lagi dan lagi, orang itu pun tidak menghiraukan kami. Ia pun terus berjalan tanpa menoleh, tanpa suara seucap pun. "Kayaknya ada yang gak beres nih, Riz," ujar Ferry kala itu. "Udah biarin aja lah, Fer. Ayo lanjut jalan lagi." Saat itu Lembayung pun hanya terdiam. Aku tahu dia ketakutan, namun rasa ingin muncaknya lebih menggebu-gebu daripada ketakutannya. Kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Dan tidak lama kemudian kami pun sampai di pos Kuta. Di sana terlihat sepi. Jarang sekali pendaki yang beristirahat di sini. Jadi kami memilih break untuk rokokan sebentar, lalu berjalan kembali. Tapi baru beberapa langkah meninggalkan pos Kuta, aku melihat ada seseorang yang turun. Semakin dekat aku melihatnya, aku kembali terkejut. Begitupun Lembayung dan Ferry, karena kami melihat orang itu lagi. Aku yang sudah muak dengan keadaan ini, sontak refleks mendorong leher orang itu sampai orang itu terjatuh, disambung sedikit ocehan setengah kasar. Tanganku pun terlepas dari leher orang itu setelah Ferry menarikku memisahkan kami berdua. Disambung teriakan histeris dari Lembayung yang melihatku hilang kontrol. Dengan ekspresi datarnya, orang itu bangkit dan beranjak turun seperti tidak terjadi apa-apa. Setelah orang itu tidak terlihat, aku pun merasa lemas. Disusul dadaku terasa panas juga sesak. Kemudian aku pun jatuh terduduk sambil tangan memegang dada. Melihatku yang terjatuh, Lembayung dan Ferry yang panik sontak langsung berteriak meminta tolong. Akan tetapi tidak ada satupun pendaki yang merespon. Aku yang masih sadar mencoba menarik dan membuka keril Ferry untuk mengambil air putih, juga fresh aromaterapi, dibantu oleh Lembayung. Setelah kondisi agak membaik, suasana pun agak tenang. Aku pun mencoba berdiri menguasai diri, yang dibantu juga oleh Ferry. "Pelan-pelan, Riz." "Iya, Fer, gue udah kuat kok." "Terus gimana ini, Riz? Kamu udah bikin masalah sama entah itu orang atau siluman. Pasti kalau diterusin ini pendakian, yang ada nambah parah tahu gak?" Oceh Lembayung yang marah sambil menangis. "Iya, maaf Yung, aku gak kontrol tadi." "Gimana, Fer? Lanjut apa turun?" sahutku. "Gak tahu, Riz, istirahat dulu aja lah." "Kamu gimana, Yung? Mau lanjut apa turun?" tanya Ferry. "Aku sih pengennya ngerasain ke puncak, Fer. Tapi kalau udah kayak gini gimana coba?" jawab Lembayung. "Ya udah kita di sini dulu aja sambil nunggu pendaki lain. Nanti kita gabung aja sama pendaki lain," ucapku. "Ya udah, tapi aman gak kalau kita nunggu di sini?" "Kayaknya aman, Yung. Lagian ini baru pos 2, pasti aman lah," timpalku. Setelah hampir 1 jam kami menunggu,
akhirnya terdengar suara orang dari bawah. Kemudian mereka pun makin mendekat. Terlihat adanya 3 orang pendaki, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Lantas aku dan Ferry pun bersiap menyapa mereka dan mengutarakan maksud kami. "Mau naik bang?" tanyaku. "Iya Kang, Akang ini mau naik apa turun?" ujarnya. "Kami mau naik bang, ini lagi istirahat dulu sebentar," jawabku yang sengaja tidak aku ceritakan kejadian tadi. "Boleh bang kita gabung?" sambungku. "Oh boleh Kang, ayolah," sahutnya. Dengan perasaan senang bercampur lega, kami pun meneruskan perjalanan kami bersama 3 pendaki itu. Namun tidak ada percakapan selama kami naik. Aku pikir karena kami baru kenal, mungkin agak canggung. Dan setelah lama perjalanan dan melewati pos paguyungan badak, aku pun mencoba membuka percakapan. "Oh iya bang, lupa belum kenalan. Aku Aris dari Indramayu. Ini Ferry dan Lembayung. Nama abang siapa ya?" "Oh iya, nama saya Lani Kang. Ini Iwan. Dan yang perempuan itu Erni. Kita asli sini semua Kang. Desa kita di bawah gunung ini," jawabnya. "Oh deket ya bang berarti. Enak dong tiap hari ndaki terus." "Iya Kang, emang tiap hari juga kami kesini. Enak, adem suasananya," sahutnya. Setelah sampai di pos 4 Arban, kami pun memutuskan istirahat sebentar untuk memasak mie. Ketika kita mendaki gunung, memang perut tidak boleh kosong karena bahayanya hipotermia dan juga penyakit gunung lainnya yang kapan saja bisa menyerang kita. Namun, di sini aku merasa heran dengan 3 pendaki ini. Mereka tidak mau gabung makan bareng bersama kami. Mereka hanya memilih untuk beristirahat di pojokan pos yang agak sedikit mepet ke semak-semak. Padahal kami membawa logistik sendiri banyak. Tidak mungkin untuk meminta sama mereka. Namun mereka memilih untuk memisahkan diri. Setelah selesai makan, si Ferry izin untuk pipis. Lantas aku pun mengingatkannya untuk tidak jauh-jauh dan juga jangan lama-lama. Beberapa menit kemudian, Ferry pun kembali, tapi dengan mukanya yang pucat dan sedikit bergemetar. Saat itu Lembayung pun terkejut. Lalu aku mencoba menenangkannya. Dan dengan cepatnya, Ferry pun memberi aba-aba kami untuk tidak menegurnya keras-keras. "Fer, kenapa kamu? Ada apa?" ucap Lembayung yang berbisik. "Kenapa lu Fer? Ini minum dulu biar rileks," sambungku dengan suara pelan. "Tadi waktu aku pipis, saat aku balik lewat dekat mereka, aku lihat di piring bekas mereka makan ada sisa-sisa darah belatung sama cacing, Riz," jawab Ferry dengan bibir sedikit bergemetar. "Yang benar kamu Fer, kamu gak salah lihat kan?" sahut Lembayung. "Enggak Yung, beneran. Aku lihat pakai mata kepalaku sendiri." "Mending kita gak usah ngikutin mereka lagi Riz. Aku takut Riz," ujar Lembayung yang ketakutan. Aku yang bingung dengan keadaan ini akhirnya mencoba memberanikan diri untuk menyamperi mereka bertiga sambil membawa 2 gelas kopi. "Bang Lani maaf ganggu. Ini ada kopi udah saya seduh, sengaja bikin lebih untuk kalian," ucapku basa-basi. "Oh iya Kang, makasih. Ini saya baru aja mau bikin kopi. Udah dikirimin sama Akang." "Ya udah deh, tak terima ya Kang," jawabnya yang santun. "Iya bang, sama-sama. Ya udah ya bang, saya kesana lagi," sahutku. "Gak ada yang aneh kok sama mereka. Bisa-bisanya ya Ferry ngomong kayak gitu," gumamku dalam hati. "Gimana Riz, kamu lihat gak?" tanya Ferry. "Iya Riz, gimana?" sahut Lembayung. "Gak ada yang aneh kok Fer. Mereka abis makan mie instan rasa kari spesial yang kuahnya agak kemerahan itu loh,"
sama sisa mie plus kerupuk yang melempem. Itu aja kok, gak ada yang aneh. Kamu halusinasi paling fair, jawabku bisik-bisik. Aneh ya, tadi jelas banget Loris aku melihat. Apa aku yang salah lihat ya? Mungkin kamu kurang fokus kali Fair. Udah, ayo kita beres-beres jalan lagi, pungkasku. Dan setelah beberapa menit menunggu Bang Lani menghabiskan kopi, kami pun kembali berjalan. Gimana Bang Lani? Siap? Siap Kang, jawabnya yang singkat dengan senyum. Di perjalanan kali ini, aku memperhatikan Ferry yang kala itu sedikit jaga jarak dengan timnya Bang Lani. Hampir tidak mau dekat sama sekali. Mungkin dia masih ingat kejadian tadi. Bahkan Ferry pun memilih jalan paling depan yang disusul oleh Lembayung di urutan kedua. Kemudian aku di belakang bersama tim Bang Lani. Di pos Arban ini, kami mulai disuguhkan tanjakan-tanjakan yang lumayan curam. Untuk pemula seperti Lembayung, yang sesekali aku dan Ferry membantunya untuk menaiki tanjakan-tanjakan tersebut. Akan tetapi sebaliknya bagi tim Bang Lani, aku melihat mereka tidak sedikit pun merasakan kesulitan, meskipun sama-sama membawa satu perempuan. Namun aku tidak heran sih, wong dia asli sini kok. Tiap hari mereka bilang kesini. Mungkin bagi mereka jalur seperti ini sudah menjadi makanannya setiap hari. Setelah lama perjalanan, aku pun merasa sedikit heran. Dengan tempo perjalanan kami saat ini, harusnya kami sudah sampai di pos tanjakan Asoy. Tapi sudah berjalan jauh, kami belum juga sampai di pos tanjakan Asoy. Kenapa Riz? Tanya Lembayung. Gak apa-apa Yung. Lalu beberapa menit kemudian, aku pun makin terheran setelah aku melihat trek di depan sana. Perasaan 2 bulan yang lalu aku muncak, trek dari pos Arban ke tanjakan Asoy tidak seperti itu. Kemudian aku pun mencoba bertanya kepada Bang Lani. Bang Lani, bener gak ya ini Bang jalannya? Kayaknya kita salah jalur deh Bang, tanyaku. Emang waktu kamu muncak kemarin gak lewat sini apa Riz? Sahut Lembayung yang disusul Ferry yang nampak mukanya sedikit khawatir. Perasaan sih enggak Yung. Bener kok Kang, bentar lagi kita juga sampai di pos itu di depan, sahut Bang Lani. Oh ya udah Bang, ayo lanjut jalan, timpalku. Tapi hingga setengah jam berjalan, tingkat keherananku pun semakin menjadi-jadi. Setelah aku memperhatikan semakin sedikitnya pohon-pohon besar di sekitar kami, yang berganti dengan semak belukar yang semakin lama semakin banyak di sekeliling kami. Pun dengan medan yang kami lalui, yang tadinya tanah berakar, perlahan berganti menjadi medan pasir berbatu. Seiring kami terus berjalan, disusul dengan turunnya kabut tipis yang perlahan menghalangi pandanganku. Lantas aku pun mencoba mendahului Ferry yang berjalan di depan Lembayung, lalu sedikit berlari ke depan, kemudian mengamati sekitar. Saat kabut perlahan mulai pudar, aku terdiam tertegun. Kenapa Riz? Tanya Lembayung. Ini gua walet Yung. Aku menjawab dengan panik. Ya terus kenapa? Sahut Ferry. Dan saat aku menoleh ke belakang, maksudnya ingin menanyakan situasi ini dengan Bang Lani. Tapi Bang Lani dan teman-temannya sudah tidak ada di sana. Begitupun dengan hutan yang kami lewati beberapa saat yang lalu. Lantas aku pun terkejut. Begitupun dengan Ferry, disusul Lembayung yang jatuh terduduk lemas, melihat pemandangan di belakangnya yang tidak sama dengan beberapa menit yang lalu. Aku pun panik, lantas menahan tubuh Lembayung agar tidak syok parah dan pingsan. Yung, istighfar Yung, istighfar. Ini minum dulu Yung. Aku dan Ferry pun menahan tubuh Lembayung agar tidak membentur batu di samping kami. Kami hanya bisa diam di tempat dan tidak tahu harus berbuat apa. Kejadian ini
cukup membuat mental kami lemah. Setelah kesadaran Lembayung pulih, aku kembali mengamati sekitar, lari ke sisi kanan kiri, atas dan bawah, kemudian segera kembali. "Gimana ini, Riz? Kita ada di mana?" tanya Lembayung yang sambil menatap lirih. "Ini benar di Gua Walet," ucapku. "Ya terus gimana? Aku kan udah bilang sewaktu di pos Arban tadi, gak usah lah ngikutin orang itu," ujar Ferry dengan sedikit nada tinggi. "Kalau udah kayak gini kan kasihan Lembayung. Kita ini bawa anak cewek, Riz. Tolong hati-hati sedikit kalau ngambil keputusan," sambung Ferry dengan emosi. "Iya maaf Fer, aku nyesel gak dengar omongan kamu tadi," jawabku dengan rasa menyesal. "Nyesel sekarang gak ada gunanya, Riz. Percuma, udah kejadian." "Kamu kok jadi nyolot gitu, Fer? Aku kan gak tahu bakal kayak gini." Udah, kalian malah pada berantem bukannya mikir ini kita harus gimana," teriak Lembayung menengahi. Kami berdua pun sontak terdiam yang dibentak oleh Lembayung. Setelah emosiku mereda, aku pun membuka kerilku, mengambil peralatan masak, lalu menyeduh kopi dan teh manis untuk kami bertiga. Dalam keadaan seperti ini, pikiran kami harus fresh, tidak boleh kalut. "Ini Yung, diminum dulu tehnya." "Fer, ini kopinya diminum dulu." "Iya Riz, makasih," sahut mereka berdua. "Kita buka tenda aja ya Fer. Lagian puncaknya juga udah dekat. Besok lagi aja kita jalan." Akhirnya kami pun memutuskan untuk membuka tenda. Aku dan Ferry pun menyiapkan tenda, sementara Lembayung memasak. Saat itu jam menunjukkan masih pukul 10:30 malam. Dengan tempo perjalanan kami para pemula, normalnya tidak mungkin jam segini sudah sampai sini. Harusnya dari pos Arban, kami harus melewati 3 pos lagi, yaitu pos Tanjakan Asoy, pos Pesanggerahan, dan pos Sangyang Ropo. Namun kami sedikit bersyukur atas kejadian ini, karena kami tidak susah payah lagi melewati 3 pos itu. Tapi aku kembali merasa heran ketika teringat sedari tadi di pos Arban sampai sini kami tidak berpapasan dengan satu pendaki pun. Padahal di pos pendaftaran tadi begitu ramai calon pendaki yang ingin naik malam ini. Mengingat sekarang adalah musim pendakian. "Fer, Riz, ini makan dulu cepat, nanti keburu dingin," ucap Lembayung yang selesai masak menyuruh kami berdua makan. Tapi di tengah-tengah kami menyantap makan malam, tiba-tiba angin datang dari arah Gua Walet. Yang perlahan angin bertambah kencang hingga nyaris membuat tenda kami hampir tersapu badai. Hujan pun turun yang bercampur badai hingga membuat sisi kanan tenda kami terangkat. Aku yang panik spontan langsung mengumandangkan azan, lalu disusul oleh Ferry yang mengikuti dan Lembayung yang terus-menerus istighfar ketakutan. Perlahan angin pun mereda sementara hujan masih mengguyur kami. Kami sangat bersyukur kala itu karena tidak terjadi apa-apa pada kami. Kemudian aku pun mengecek keadaan di luar dari jendela tenda. Situasi di luar sana alhamdulillah terkendali, hanya saja hujan masih mengguyur. Kami pun lantas meneruskan makan malam kami yang sempat tertunda di dalam tenda. Ya, walaupun agak sedikit berantakan dan yang pasti rasanya sudah tidak seenak waktu masih hangat. Makan pun selesai. "Riz, temenin kencing yuk, gue takut nih," ucap si Ferry. "Gue juga pengen kencing nih Fer, yuk bareng yuk." "Aku ikut Riz, aku takut," sambung Lembayung. "Kamu di sini aja Yung, gak jauh kok, paling 10-15 langkah dari tenda." "Yaudah deh, jangan lama-lama ya." Dan di saat aku dan Ferry menunaikan hajat, masing-masing agak berjauhan,
Tiba-tiba Ferry berlari ke arahku dengan panik. "Kenapa lu, Fer?" "Di depan gua walet ada 3 anak kecil lari-larian, Riz," jawabnya sambil panik. Kemudian aku dan Ferry pun mencoba mengecek lagi, melihat ke arah gua walet dari posisi kami sekarang. "Nggak ada apa-apa tuh, Fer. Tadi beneran ada, Riz, 3 anak kecil di depan gua," sahut Ferry sambil menunjuk ke arah gua. Namun di tengah obrolan kami dikejutkan oleh teriakan dari Lembayung. Sontak aku dan Ferry pun yang panik, lantas langsung berlari ke tenda melihat kondisi Lembayung. Sesampainya di tenda, Lembayung masih berteriak-teriak histeris sambil menendang-nendang tenda dari dalam. Aku yang melihatnya pun langsung memeluknya, disusul Ferry yang memegangi kaki Lembayung agar tidak berontak. "Yung, istighfar Yung, ini aku Ari sama Ferry." Namun Lembayung masih saja berontak sambil menendang-nendang Ferry sampai Ferry terdorong keluar tenda. "Lu bawa tali, garis. Ada Fer di kerilku paling atas." Ferry pun berinisiatif untuk mengikat Lembayung agar tidak berontak lagi. Kami pun terpaksa mengikat kaki, tangan, dan badannya karena tenaganya begitu kuat. Aku dan Ferry sangat kewalahan mengatasinya. Untuk beberapa lama kemudian, Lembayung pun agak sedikit tenang, kemudian pingsan. Lantas aku pun menyuruh Ferry untuk memasak air hangat untuk mengompres dan menghangatkan kening dan kaki Lembayung karena kondisinya saat itu begitu dingin. Aku takut dia terkena hipotermia. Dan setelah situasi terkendali, aku dan Ferry pun memutuskan untuk tidur. Namun belum lama aku dan Ferry memejamkan mata, aku mendengar Lembayung tertawa cekikikan. Sontak aku dan Ferry pun terbangun dan melihat Lembayung yang sedang berontak berusaha melepaskan diri dari ikatan itu yang disusul dengan ocehan dan teriakan-teriakannya. "Mati kalian! Kalian pasti mati!" Ferry pun langsung sigap mengambil air putih lalu membacakan surah Al-Fatihah, Anas, dan ayat kursi masing-masing 3 kali. Kemudian mengusapkannya pada wajah, lalu mengguyur kakinya dengan air tersebut. Dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Lembayung pun melemah dan perlahan tertidur. "Gimana ini, Riz? Kondisi Lembayung seperti ini." "Iya, Fer, aku juga bingung. Mending kita nyari bantuan aja yuk. Masalahnya kita nggak nemuin pendaki satupun yang lewat." Tapi di tengah perbincangan kami, sayup-sayup kami mendengar beberapa suara anak kecil yang tertawa riang seperti sedang bermain, yang semakin lama dan semakin terdengar nyata. Sontak kami pun terkejut ketika beberapa tangan dari anak kecil itu menyembul dari luar tenda dan mendorong-dorong kain tenda kami yang berbarengan dengan suara gerak tawa riang khas anak-anak. Namun tangan-tangan itu tiba-tiba menghilang ketika terdengar suara gedebum seperti benda besar yang jatuh dari atas tepat di belakang tenda kami, yang membuat aku dan Ferry terjingkat histeris. Seketika suasana pun menjadi hening. Tidak ada bunyi-bunyi khas hutan ataupun serangga-serangga malam. Semua pun terhenti mati. "Apa tadi, Riz?" "Gak tahu, Fer. Coba kita cek yuk." "Kamu berani, Riz?" "Ya udah, ayo kita coba aja." Lantas aku dan Ferry pun memberanikan diri untuk keluar. Kami pun mengecek depan, samping, kanan, kiri, dan juga belakang. Namun tidak ada apapun. Tapi aku terkejut ketika melihat Ferry yang berteriak-teriak histeris sambil melihat ke arah pohon Edelweiss. "Astagfirullah,
Astaghfirullahaladzim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu. Tapi Ferry pingsan sebelum menyelesaikan ayat kursinya. Aku pun langsung melihat arah yang dituju Ferry, namun tidak ada apapun. Kemudian aku memperhatikan sekelilingku, juga tidak ada siapapun. Fer bangun Fer, sadar Fer. Namun di tengah kepanikanku, aku kembali dikejutkan dengan suara teriakan Lembayu yang disusul dengan desisan-desisan yang cukup keras. Aku pun meninggalkan Ferry saat itu dan melihat keadaan Lembayu. Dan saat aku membuka resleting tenda, Lembayung pun sedang berontak, menggeliat seperti ular, lalu melotot ke arahku. "Kembalikan batu itu!" teriakannya, disambung desisan-desisan seperti seekor ular. Aku pun bingung dengan perkataan makhluk itu, lalu kembali ke belakang tenda untuk melihat Ferry. Namun kepanikanku bertambah ketika aku melihat tubuh Ferry yang terseret entah oleh siapa. Karena saat itu aku tidak melihat siapapun yang ada di sana selain tubuh Ferry. Lantas aku pun segera meraih kaki Ferry dan menariknya. Saat itu terjadi tarik-menarik antara aku dengan entah makhluk apa. Dan tarikan itu pun terlepas ketika aku menendang-nendang ke arah tangan Ferry. Dan sesegera mungkin aku mengangkat dan memasukkan Ferry ke dalam tenda. Saat itu aku sedikit kesulitan memasukkan tubuh Ferry karena Lembayung masih saja memberontak dan menghalangi di depan mulut tenda. Setelah berhasil memasukkan tubuh Ferry, aku pun mengambil air putih lalu membacakan ayat kursi sebanyak 3 kali. Dan di akhir bacaan, aku pun membolak-balikan kalimat terakhir ayat kursi sebanyak 7 kali dan mengusapkannya ke wajahnya sebanyak 3 kali sesuai yang diajarkan kakekku ketika menghadapi orang kesurupan. Walau agak kesulitan karena Lembayung masih saja memberontak, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Lembayung akhirnya dapat dikendalikan. Lembayung pun kembali tenang. Kemudian aku memposisikannya seperti semula. Dan kini tinggal aku sendiri. Lelah sudah pasti. Perlahan aku pun merebahkan badanku dan merenung disusul dengan tangis. Bukan karena takut, namun karena melihat kondisi 2 temanku saat ini. Aku pun berdoa saat itu di dalam hati, memohon kepada Tuhan agar kami bertiga terbebas dari situasi ini dalam keadaan selamat. Yang perlahan aku pun hilang kesadaran lalu tertidur. Pagi pun menjelang, mentari menunjukkan eksistensinya kembali. Perlahan aku menggoyang-goyangkan tubuh Lembayung, tapi tidak ada reaksi sama sekali. Begitupun juga dengan Ferry. Lantas aku pun memeriksa denyut nadi mereka, dan alhamdulillah mereka masih normal. Aku pun keluar untuk memasak air dan menyeduh segelas kopi, disambung menyulut sebatang rokok. Aku merenung di depan tenda sembari mengawasi mereka berdua. Dan tidak lama kemudian Ferry pun terbangun lalu menyusulku untuk keluar tenda. "Ini kopi, Fer." "Iya, Riz, thank you." Semalam kamu kenapa pingsan? Lembayung kumat lagi tahu semalam." "Semalam aku melihat ada orang tinggi besar berbulu hitam, Riz. Badanku langsung kaku, Riz. Gak bisa digerakin. Penglihatanku juga langsung kabur," jawab Ferry sembari menunjuk ke sebuah pohon. "Tapi tadi malam aku gak ngeliat apa-apa loh, Fer. Emang sih waktu lu pingsan lu sempat diseret sama entah itu apa. Tapi gue gak bisa lihat. Makanya baju belakang lu kotor kan? Serem kan? Kita pindah aja deh yuk. Jangan lama-lama di sini." "Pindah kemana, Fer? Lembayung aja masih belum sadar dari semalam." "Oh iya,
Lu waktu di Ipukan kemana aja sama Lembayung? Tanyaku ke Ferry. Di air terjun doang kok, Riz. Air terjun yang atas sama air terjun yang bawah. Gak kemana-mana kok. Kamu ngambil sesuatu gak? Kayak semacam batu atau apa gitu? Enggak kok, Riz. Tapi gak tahu deh kalau Lembayung. Soalnya waktu di air terjun aku tinggal sebentar, Riz, untuk kencing. Emang kenapa sih? Tadi malam saat kamu pingsan, kan Lembayung kumat lagi tuh ya. Nah itu Demit yang rasukin Lembayung nyebut batu-batu gitu. Dia minta dibalikin katanya. Yaudah kita coba geledah aja yuk tasnya. Lantas kami pun mengecek tas Lembayung. Namun tidak ada barang yang mencurigakan. Aku pun mencoba untuk mengecek saku jaketnya. Namun tetap kosong. Lalu aku memberanikan diri untuk mengecek saku celana depan. Tapi tetap tidak ada juga. Dan aku pun mencoba untuk mengecek saku bagian belakangnya. Dan benda malapetaka itu ternyata ada di sana. Wah, bagus banget, Riz. Apa itu? Memang cukup bagus warnanya. Warnanya merah terang agak keungu-unguan. Tidak heran sih kalau Lembayung sampai tergiur mengambilnya. Terus gimana ini, Riz? Batunya kita apain? Ya mau gak mau kita harus balikin Fer ke tempat semula. Jam pun menunjukkan pukul 9:20. Kami pun memutuskan untuk turun dan berharap dengan jalan kami yang jadi super lambat karena harus menggendong Lembayung bisa sampai di Ipukan sebelum petang menjelang. Setelah membereskan peralatan, aku pun menggendong Lembayung sementara Ferry membawa 2 keril sekaligus. Kami berjalan dengan pelan dan sangat berhati-hati. Karena trek turun ini walaupun tidak menguras banyak tenaga, namun bahayanya tidak main-main. Apalagi dengan beban berat yang kami bawa, salah pijak sedikit bisa fatal akibatnya. Mengingat trek turun dari Gua Walet ke Pos Sangiang Ropo adalah pasir berbatu. Sesekali langkah kami pun terhenti. Selain lelah, kami juga harus sering-sering membetulkan posisi Lembayung. Karena aku menggendong Lembayung dengan mengikat kedua tangannya ke leherku. Lama kami berjalan, akhirnya kami pun sampai di Pos Sangiang Ropo. Namun anehnya, setelah kami memasuki pos ini, cuaca yang tadinya cerah sontak berubah drastis berganti menjadi mendung pekat yang disusul oleh gerimis. Dan akhirnya kami pun memutuskan untuk nenda sekedar untuk berteduh agar kami tidak kehujanan. Aku pun membaringkan Lembayung ke dalam tenda sementara aku dan Ferry berteduh di depan menggunakan karpet sepanjang 1,5 meter dan beralaskan batang kayu lumayan besar untuk kami duduk. Rokok, Fer? Iya, Riz, gue masih ada. Mudah-mudahan hujannya gak lama ya, Fer, biar kita bisa lanjut jalan lagi. Iya, Riz, kira-kira sebelum maghrib nyampe gak ya? Namun di tengah obrolan kami dikejutkan dengan munculnya seorang perempuan yang kala itu berdiri di semak-semak tepat di pinggir jalur turun. Perempuan itu berpakaian khas pendaki dengan rambut sedikit agak pendek. Aku pun tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas karena mendung yang terlalu pekat. Lu lihat gak, Fer? Iya, Riz, gue lihat. Coba samperin yuk. Tapi saat kami beranjak dari tempat duduk kami, perempuan itu langsung berlari ke jalur turun. Kami pun mencoba mengejarnya ke arah jalur turun, namun perempuan itu sudah tidak ada di sana. Lantas kami pun segera kembali ke tenda, takut terjadi sesuatu dengan Lembayung. Kita harus pergi dari sini, Fer. Ayo beresin semuanya. Rintik-rintik gerimis masih menghiasi Gunung Ciremai. Namun kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan turun. Dan lagi,
kami harus berjalan dengan ekstra berhati-hati. Jalur yang kami hadapi kini tanah berakar yang sangat licin jika tersapu air hujan. Tapi di tengah perjalanan kami kembali terkejut ketika melihat sisik ular yang utuh melintang di tengah-tengah jalur. Dan sejenak kami pun terdiam. Kami tidak berani melangkah dan melewati sisik itu. Kami pun membayangkan betapa besar dan panjangnya ular pemilik sisik itu. Dan kami tersentak ketika menyadari sisik itu juga ada di setiap batang pohon, semak-semak, dan jalur yang sudah kami lalui tadi. Dengan panik dan tergesa-gesa, kami pun meninggalkan tempat itu. Lalu tiba-tiba, serak, bruk, Ferry yang berada di belakangku terpeleset jatuh menimpa aku dan Lembayung. Aku yang tak menghiraukan rasa sakitku disusul Ferry dengan kaki yang terpincang-pincang segera memeriksa kondisi Lembayung. Aku dan Ferry pun bertambah panik ketika melihat darah yang cukup banyak mengalir dari rambut Lembayung. Dan dengan sigapnya kami pun mengambil kotak obat dan membersihkan luka di kepalanya sampai darahnya tidak lagi mengucur, lalu membungkusnya dengan perban. Tapi anehnya, Lembayung saat itu tidak sedikit pun membuka matanya ataupun terbangun sekedar untuk merasakan sakitnya. Dan setelah mengobati Lembayung, aku pun memijit kaki Ferry yang terkilir. Namun ketika kami menengok ke tempat kami tadi melihat puluhan sisik ular, sisik-sisik itu sudah menghilang. Udah mendingan, Fer. Iya, Riz, udah gak terlalu sakit. Ya udah, kita jalan lagi yuk. Setelah kami memeriksa kondisi luka Lembayung baik-baik saja, kami pun melanjutkan perjalanan kami. Dengan kejadian tadi, jalan kami jadi super duper lambat. Perlahan namun pasti, akhirnya kami pun sampai di pos pesanggerahan tepat pukul 2:30 sore. Sedikit demi sedikit, kami terus melangkahkan kedua kaki kami. Walaupun tidak mungkin kami bisa sampai di bawah sesuai target dengan kondisi kami seperti ini, namun setidaknya kami bisa lebih dekat dengan kata pulang. Singkatnya, kami pun sampai di pos tanjakan Asoy tepat pukul 5 kurang 10 menit. Fer, kita istirahat makan dulu yuk. Nanti habis maghrib aja deh kita lanjut lagi. Aku kasihan sama Lembayung, Riz. Dari kemarin dia gak makan-makan. Iya Fer, gue juga. Lantas aku pun membaringkan Lembayung di samping pohon besar yang tumbang, supaya ia teduh dan tidak terlalu banyak terkena terpaan angin. Sementara aku memasak, aku pun melihat Ferry yang mencoba membangunkan Lembayung. Yung, bangun Yung. Bentar lagi kita pulang Yung. Kalau aja kita gak ngajak kamu ke sini, kamu gak bakal kayak gini Yung. Nampak kesedihan pada raut wajah Ferry. Udah Fer, Lembayung pasti bakal baik-baik aja. Kita berdoa aja Fer, semoga kita bertiga selamat sampai pulang. Yaudah kita makan aja dulu yuk Fer, mie-nya udah matang nih. Setelah makan, aku dan Ferry pun beristirahat sebentar sambil menunggu maghrib. Sambil menunggu, sesekali kami mendengar riuh gelak tawa suara pendaki dari arah bawah. Riz, di bawah kayaknya rame, ujar Ferry. Iya Fer, alhamdulillah. Itu pasti pendaki yang mau naik Fer. Kami pun bersyukur kala itu bukan main, karena bukan hanya kami saja yang berada di gunung ini. Sementara gelap pun menjelang, kami sesegera mungkin untuk turun menyambangi mereka, meminta pertolongan. Dan yang pastinya mereka pasti iba melihat kondisi teman kami yang sedang tidak sadarkan diri. Dan sesampainya di pos Arban, benar saja aku melihat 3 tenda yang saling berhadapan beserta 9 orang yang sedang menghadap api unggul. Dengan nafas tersengal-sengal, kami pun segera menghampiri mereka.
Bang, tolong bang, tolong kami bang, teman kami gak sadarkan diri bang. Aku pun memohon kepada mereka. Iya bang, tolong kami bang, sambung Ferry. Tapi suasana pun menjadi senyap. Aku dan Ferry terkejut ketika melihat apa yang sedang dibakar mereka. Seonggok kepala manusia yang sudah gosong, tanpa adanya rambut yang menyisakan bentuk hidung, mata dan mulut yang menganga, digulingkan di atas api unggun. Sontak aku dan Ferry pun perlahan bergerak mundur, sementara mereka tetap diam di tempat, menatap kami dengan wajah pucat pasi tanpa adanya ekspresi. Lantas kami pun langsung berlari menuju jalur turun ketika salah satu di antara mereka bergerak mencoba mendekati kami. Kami pun terus berlari dan terus berlari sejauh mungkin dari pos itu. Tapi tiba-tiba Ferry yang berada di belakangku berteriak histeris. Aku pun melihat apa yang membuatnya meronta-ronta. Sepotong tangan mengebul keluar dari tanah, memegang kaki kirinya Ferry. Lantas aku pun kembali naik dan sekeras mungkin menginjak tangan itu, hingga tangan itu pun patah, memperlihatkan tulang tanpa darah sedikit pun, lalu menghilang. Dengan sesegera mungkin kami pun meninggalkan tempat itu, berjalan dan berlari tanpa menghiraukan apapun. Kepanikan kami pun seperti menghilangkan beban berat yang kami bawa. Dan langkah kami pun terhenti ketika kami menemui jalur bercabang. "Kemana ini, Riz?" tanya Ferry dengan nafas yang tersengah-sengah. "Nggak tahu, Fer. Harusnya di sini nggak ada jalur cabang. Menurut kamu kemana, Fer?" "Kayaknya ke kiri, Riz. Jalurnya kayaknya sering dilewatin." Aku yang berjalan di depan tanpa pikir panjang pun mengikuti arahan Ferry. Dan saat kami mengambil jalur kiri, saat itu pula kami tersadar. Kami pun terperosok ke jurang. Beruntungnya tanganku berhasil meraih batang pohon, sementara Ferry yang berada di atasku masih bisa menjaga keseimbangannya karena posisi dia masih dekat dengan jalur tadi. Dan setelah dia berhasil naik kembali ke jalur, dia pun bergegas melepas kedua kerilnya, lalu kembali turun untuk menyelamatkanku dan juga Lembayung. Aku pun hampir tidak bisa bernafas kala itu karena leherku tercekik kedua tangan Lembayung. Dan sebelum aku hilang kesadaran, aku sempat merasakan tangan Ferry yang berhasil meraih tanganku. Aku pun tersadar ketika aku merasakan air segar yang membasahi tenggorokanku. Ternyata Ferry menuangkan air itu ke mulutku agar aku siuman. Dan setelah beristirahat beberapa saat, kami pun kembali berjalan. Sekarang aku melihat dengan jelas tidak ada lagi jalan bercabang. Yang ada hanya jalan lurus agak berbelok ke kanan. Kini berganti Ferry yang menggendong Lembayung karena leherku masih terasa sakit. Ferry yang jalan di depan sementara aku pun mengawasi di belakangnya. Di sepanjang perjalanan kami pun melihat kelebatan-kelebatan hitam yang entah apa itu. Kami pun tidak peduli. Kami hanya fokus untuk tujuan kami, yaitu bisa sampai ke Ipukan secepat mungkin. Namun tiba-tiba Ferry yang berjalan di depanku mendadak berhenti, lalu memanggil namaku dengan mulut sedikit bergemetar sambil menatap pohon besar yang ada di depan kami. "Riz." Sontak aku pun menyusul tatapan Ferry dan melihat sesosok makhluk hitam tinggi besar yang berdiri di samping pohon sisi kanan jalur. Aku dan Ferry pun tetap diam dengan tetap menatap makhluk itu, mengantisipasi jika dia datang menyerang. Lalu tiba-tiba dari belakang ada sesuatu yang dingin menyentuh leherku. "Fer, di belakang Fer." Aku pun berbisik ke Ferry dengan raut wajah panik. Dan saat kami menoleh, sentuhan itu seketika berganti menjadi cengkrama. Kami pun terkejut dengan sosok perempuan berwajah pucat tanpa adanya bola mata. Ferry pun berteriak histeris, kemudian berlari meninggalkanku
Sementara aku meronta-ronta berusaha melepas cengkeraman makhluk itu, aku pun semakin dibuat histeris ketika makhluk itu mendekapku dalam ketiaknya. Dan sebelum aku kehilangan kesadaran, aku merasakan kedua kakiku yang sedikit demi sedikit mengambang dari tanah, kemudian gelap dan hilang. Aku terperangah ketika aku tersadar aku berada di atas pohon besar di ketinggian sekitar 8-10 meter di tengah-tengah hutan. Lantas aku pun melihat arah sekitar, mencari-cari keberadaan makhluk itu, namun tidak ada siapapun. Dan ketika aku berhasil menuruni pohon itu, aku kembali terkejut saat melihat seekor macan kumbang yang berada tepat di depanku. Dengan tatapan tajam, ia pun menatapku, yang disusul suara gesikannya tanda mengancam. Perlahan aku pun bergerak mundur dan mencari-cari benda apapun di sekitarku untuk kujadikan senjata, namun tidak ada apapun saat itu. Dan sesaat kemudian, aku pun mendengar suara desisan yang cukup jelas dari samping pohon tepat di belakangku. Seekor ular besar berada tepat di belakangku yang seakan bersiap untuk menerkam. Sempat terfikir, apakah aku akan berakhir di sini menjadi santapan dua hewan buas yang sekarang berada di hadapanku. Lalu tiba-tiba macan itu pun menyerang. Dengan panik aku pun melompat ke samping, kemudian secepat mungkin naik ke pohon terdekat dan melihat kedua hewan buas itu yang saling beradu gerangan. Saat kedua hewan itu sibuk dengan urusannya, aku pun segera turun dan berlari secepat mungkin. Aku pun berlari tak tentu arah dengan diikuti suara tawa cekikikan yang entah makhluk apa. Dan langkahku pun terhenti ketika aku menemui jalan buntu. Di depan dan di sisi kananku adalah jurang. Lantas aku memutuskan untuk menaiki tebing di sisi kiriku yang nampaknya tidak terlalu tinggi. Aku pun menaiki tebing itu hingga beberapa saat kemudian aku pun sampai di atasnya. Betapa beruntungnya aku karena ujung tebing ini adalah jalur pendakian. Aku yang merasa tidak asing dengan jalur ini berusaha menerka, melihat-lihat dan membaca suasana sekitar. Kalau nggak salah, ini jalur sebelum pos paguyungan Badak, gumamku dalam hati. Lantas, aku pun mencoba naik sedikit ke atas, dan ternyata benar, ini pos paguyungan Badak. Saat mengamati sekitar, tiba-tiba aku melihat seseorang yang tergeletak di samping tempat duduk kayu, tempat biasa para pendaki beristirahat. Aku pun mencoba mendekat, dan ternyata itu adalah Ferry. Fer bangun Fer. Fer sadar Fer. Fer, lembayung mana Fer? Tidak adanya lembayung di sini membuatku bertambah panik. Ketika tersadar, spontan Ferry pun histeris memanggil-manggil lembayung yang disusul dengan tangisannya. Lembayung kemana Fer? Mana dia? Lembayung dililit ular Riz. Nggak tahu dibawa kemana. Mendengar jawaban Ferry, sontak badanku seakan tersambar petir. Aku tidak bisa berkata-kata. Gimana ini Riz? Gimana kalau orang tua lembayung nanyain? Nggak tahu Fer. Aku pun menjawab dengan menatap kosong. Untuk sekian lama, kami pun terdiam, seolah keputusasaan mendera kami. Lalu tiba-tiba, teman kalian sudah ada di Ipukan. Kedua mata kami pun mencari-cari sumber suara itu. Kami pun melihat seorang kakek-kakek yang sedang mencari kayu bakar. Lantas kami pun mencoba mendekatinya. Teman kalian pasti sudah mengambil mustika itu, ujarnya sambil sibuk mengikat kayu bakarnya. Iya kek, kakek tahu tentang batu itu, sahutku sambil mendekat dan menunjukkan batu itu. Mustika itu milik Dewi Cisuria. Dewi Cisuruan itu siapa ya kek? Penunggu air terjun di Ipukan, berwujud setengah ular setengah manusia. Lalu kami harus bagaimana kek?
Sebelum matahari terbit, kalian harus bisa mengembalikan mustika itu pada tempatnya semula. Jangan sampai terlambat. Kalau terlambat apa yang akan terjadi, kek? Terlambat sedikit saja, temanmu tidak akan bisa tertolong. Sontak aku dan Ferry pun panik mendengar jawaban dari kakek dan langsung berpamitan dengan kakek tersebut. Ini, bawalah benda ini. Nanti sebelum kamu menginjakkan kaki di air terjun itu, tancapkanlah ranting ini ke airnya terlebih dahulu. Iya, kek. Kami langsung pamit ya, kek. Makasih banyak, kek. Iya, nak. Semoga kalian selamat sampai pulang. Lantas kami pun bergegas turun dari pos paguyungan Bada dan meninggalkan kakek tersebut. Sementara waktu pun menunjukkan pukul 3:45 dini hari. Waktu kami tinggal sekitar 2 jam lagi. Dan dengan tidak adanya beban yang kami bawa, kami yakin bisa sampai di Ipukan sebelum mentari terbit. Fer, tadi kita dikasih ranting sama kakek itu gunanya buat apa? Iya ya Riz, lu gak nanya sih tadi. Lupa aku, Fer. Yaudah cepet jalannya ya, Fer. Waktu kita gak banyak. Di tengah perjalanan, sayup-sayup kami mendengar suara tangisan bayi. Suara itu tidak jauh dari lokasi kami. Lantas kami pun memilih mempercepat tempo perjalanan kami. Kami yakin bayi itu pasti jelmaan makhluk-makhluk sialan tadi. Namun suara itu pun semakin jelas, yang seolah mendekat. Dan beberapa saat kemudian, kami pun melihat sesosok anak kecil yang berlari melintas dari semak-semak sisi kiri jalur ke semak sisi kanan jalur, tepat di hadapan kami. Sontak kami pun terhenti. Tadi lihat, Riz, ujar Ferry dengan wajah sedikit pucat. Udah biarin aja, Fer. Ayo kita lanjut. Namun tiba-tiba dari semak sisi kanan sesuatu muncul lalu melompat ke arahku, memeluk dan mencengkram pahaku dengan erat. Dengan begitu panik, aku pun mengibas-ngibasan kakiku, berusaha melepas cengkeramannya. Aku pun bertambah panik ketika wajah kecil penuh borok itu menatapku dengan tajam, tanda mengancam, dan lelakan tangis khas bayi itu hilang, berganti dengan gesikan demi gesikan bak seorang musang. Makhluk itu pun bertambah beringas. Ia pun mencabik-cabik, lalu menggigit paha dan lututku. Aku pun berusaha mendorongnya, lalu memukul-mukul kepala makhluk itu. Namun makhluk itu tak kunjung melepas gigitannya, hingga aku menjatuhkan dan menggulingkan tubuhku ke tanah, berharap makhluk itu melepaskan cengkeramannya. Melihat keadaanku, Ferry yang tadinya penakut tiba-tiba dengan brutal ia menginjak kepala makhluk itu dan menarik kedua tangannya hingga putus, lalu membanting sisa tubuhnya ke tanah. Dengan cepatnya Ferry pun membangunkanku, mengajakku segera pergi meninggalkan tempat ini. Dengan sedikit terpincang-pincang, aku pun berlari dituntun oleh Ferry. Sekilas aku melihat bayangan-bayangan hitam yang terbang di antara pepohonan, seperti mengikuti di setiap langkah-langkah kami. Dan kami pun tersentak. Saat tersadar, ada puluhan bayangan hitam yang terbang saling bersahutan di antara pepohonan. Lantas kami pun berusaha tidak menghiraukannya dan terus berlari. Namun tiba-tiba langkah kami terhenti ketika kami sampai di pos kuta dan melihat puluhan mayat yang tergeletak memenuhi pelataran. Kami pun memberanikan diri melangkah melewati mayat-mayat itu dengan berhati-hati dan sebisa mungkin jangan sampai menginjaknya. Sampai ketika salah satu tangan mayat itu menangkap kaki Ferry yang disusul tangan-tangan lainnya. Sontak Ferry pun histeris berteriak sambil menendang-nendang tangan itu. Namun tangan-tangan mayat itu seperti enggan melepasnya. Tangan-tangan itu melepas cengkeramannya ketika aku menarik Ferry dan ikut menendangnya hingga salah satu di antara tangan-tangan itu patah. Dan seketika puluhan mayat itu pun bangun menatap kami yang satu persatu mulai mendekat. Tanpa pikir panjang, kami pun langsung berlari dari tempat itu sejauh mungkin.
Dan di sela-sela kami berlari, sekilas kami melihat sebuah tangan yang menyembul dari semak, yang membuat aku dan Ferry terjingkat histeris. Lalu disusul dengan tangan-tangan lainnya yang terus bermunculan. Namun bukan hanya dari semak-semak, tapi dari tanah dan juga batang-batang pohon. Kami pun terkejut ketika melihat seekor kelabang besar yang tidur melingkar tepat di tengah jalur. Sementara di belakang kami, tiba-tiba muncul sosok perempuan berkepala miring seperti patah yang berjalan merangkak mendekati kami dengan tatapan begitu mengancam. Dengan penuh tergesa-gesa, kami pun berjalan mengambil sisi kanan jalur melewati kelabang besar itu dan berharap makhluk itu tidak bangun dan menyadari keberadaan kami. Tapi aku kembali terkejut saat sesuatu yang dingin menangkap kakiku, lalu menarik tubuhku ke rimbunan semak. Lantas aku pun berontak sekuat tenaga, sedangkan Ferry menarik tanganku agar aku tidak masuk lebih dalam. Dan tangan itu pun menghilang. Aku dan Ferry pun kembali bersiaga saat melihat kelabang besar yang baru beberapa langkah kami lewati tadi perlahan mulai bergerak dan kemudian bangun menyadari keberadaan kami. Perlahan kami pun bergerak mundur. Makhluk itu pun tetap di sana dengan menggerak-gerakan kedua sungutnya seperti sedang membaca keadaan sekitar. Kami pun terus memperlebar jarak secara perlahan, yang secara perlahan pula makhluk itu bergerak maju dan terus merayap. Lalu tanpa diduga, Ferry menarik tanganku, mengajakku bersingut meninggalkan makhluk itu. Dan sontak, makhluk itu pun dengan beringas mengejar kami. Dengan nafas terengah-engah, aku dan Ferry pun terus berlari sambil sesekali menengok ke belakang. Dan makhluk itu pun terus mengejar kami. Sampai saat kami tiba di pos Cigowo dan melihat sebuah kamar mandi tidak terpakai. Tanpa pikir panjang, kami pun masuk bersembunyi di dalam kamar mandi tersebut, sembari mengawasi keadaan di luar dari celah-celah bangunan. Untuk sesaat, kemudian makhluk itu pun tiba dan mencari-cari keberadaan kami. Sebisa mungkin kami terdiam mematung tanpa adanya suara dan gerakan sedikit pun. Dan beberapa menit kemudian, kami pun tidak merasakan adanya aktivitas di luar sana. Lalu mencoba mengecek dari lubang kecil di sela-sela bangunan. Dan makhluk itu pun tidak ada di sudut manapun. Kami pun terduduk lega di antara pinggiran bak mandi dan mengucap syukur, menghembuskan nafas-nafas lelah kami. Alhamdulillah Riz, kita selamat. Tapi aku kembali merasakan hal yang aneh ketika jari-jariku menyentuh air di belakang kami. Air yang harusnya dingin karena suhu sekitar, tapi malah menjadi suam. Dan saat aku menoleh, darah Fer. Aku pun terkejut kalau air itu ternyata darah. Sontak Ferry pun terjingkat histeris hingga punggungnya membentur dinding bangunan. Lalu perlahan ia pun merapat ke arahku saat melihat puluhan kelabang yang keluar dari lubang takus di dekatnya, yang disusul seonggok tangan dan kepala yang menyembul keluar dari bak mandi yang berisikan darah tersebut. Sontak aku dan Ferry pun berlari keluar, berlari tunggang langgang, mencari-cari jalur turun. Namun yang ada hanya semak. Sisi kiri yang harusnya terdapat gapura bertuliskan Cigowo seolah hilang tertutup belukar. Kami seperti terpenjara di dalam hutan. Dan sekilas aku pun melihat sesosok bayangan hitam di sebuah warung kosong milik penduduk. Dan aku terperangah ketika tersadar terdapat puluhan kuntilanak yang bertengger di setiap cabang pohon, yang tertawa cekikikan secara serentak seolah sedang menertawakan kami yang tengah ketakutan. Sontak jantungku pun berderap kencang, lutut pun terasa lemas saat melihat pemandangan yang pastinya seumur hidup baru kali ini aku melihatnya. Begitupun Ferry, dia hanya bisa terduduk lemas dengan tatapan kosong melihat puluhan kuntilanak tersebut. Nyaliku pun makin menciut ketika salah satu kuntilanak itu terbang melayang ke arahku. Aku pun ambruk
Dadaku terasa panas, nafasku terengah-engah, dan penglihatanku mulai kabur. Tapi makhluk-makhluk itu pun tiba-tiba lenyap, dan aku pun kembali bangkit ketika terdengar suara azan subuh yang berkumandang entah dari arah mana. Namun yang jelas, aku sangat bersyukur bisa selamat dari situasi yang sangat mengerikan itu. Fer, sadar Fer, ini aku Aris Fer. Aku menyadarkan Ferry yang masih terduduk lunglai dengan tatapan kosong. Kita belum mati kan Riz? Alhamdulillah kita selamat Fer. Ini cepat minum dulu. Sekarang sudah masuk subuh, waktu kita nggak banyak Fer. Jalur turun berupa gapura bertuliskan Cigowong yang tadinya hilang kini terlihat dengan jelas di sisi kiri kami. Dan dengan cepatnya kami pun bergegas turun. Kami pun berlari mengejar waktu yang semakin mepet. Dan aku pun hampir tidak memperdulikan kondisi tubuhku yang pastinya semakin lama semakin drop akibat luka di pahaku yang masih basah dan terus-menerus mengeluarkan darah sedikit demi sedikit yang mengucur hingga membasahi bagian bawah celanaku. Yang ada di pikiranku sekarang hanya lembayung. Setelah azan subuh, penampakan-penampakan itu pun semakin berkurang. Namun kami masih bisa merasakan keberadaan mereka yang sepertinya terus mengikuti dan mengawasi kami yang entah di mana. Aku pun tak peduli. Lantas kami pun berlari dan terus berlari menembus gelap terangnya hutan Ciremai. Dan sesaat aku pun teringat kebersamaan kami bertiga saat masih di kampung. Nongkrong bersama, makan bersama, hingga keceriaan kami bertiga sebelum menaiki gunung ini. Semua itu pun tiba-tiba terlintas begitu saja di pikiranku. Kita pulang Yung. Kita pulang Yung. Kita pasti pulang Yung. Aku pun berteriak menderu-deru sambil terus berlari, yang disusul air mata yang tiba-tiba menderai membasahi wajahku ini. Ferry yang melihatku tak kuasa menahan air mata pun turut ikut larut dalam kesedihan. Aku tak tahu apa yang ada di pikirannya, tapi aku yakin dia pun merasakan hal yang sama seperti yang aku rasakan. Mengingat kedekatan kami bertiga sudah bukan lagi sekadar kedekatan seorang teman, namun lebih dari itu. Kekuatan kasih sayang seolah mendorong laju kami lebih cepat. Hingga tanpa disadari, kami pun tiba di pos bayangan, tempat terakhir kami bertiga bercanda gurau, walau sekedar membahas tentang lontong. Ayo Fer, bentar lagi kita sampai, ujarku yang sambil mengusap sisa-sisa air mata yang sudah agak mengering. Sementara waktu pun menunjukkan pukul 5:10. Itu artinya waktu kami kurang dari 1 jam lagi. Kami pun melesat secepat mungkin agar cepat sampai di Ipukan sebelum mentari terbit. Yang sesekali aku pun terjatuh karena kakiku tersangkut akar yang melintang di tengah jalur. Aku sudah benar-benar tidak memperdulikan diriku sendiri. Ferry yang melihat tubuhku yang semakin kacau pun menyuruhku untuk beristirahat sebentar, sekedar untuk membersihkan, lalu mengganti perban lukaku yang nampaknya sudah sangat kotor. Namun aku tidak peduli. Bagiku, di saat seperti ini, detik demi detik sangat berharga untuk keselamatan Lembayung. Namun, aku dan Ferry pun tercengang ketika kami sampai di Ipukan. Ini beneran Ipukan, Riz? Tanya Ferry yang seakan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya sekarang. Ipukan yang harusnya dipenuhi bangunan warung-warung penduduk disertai spot-spot foto tempat selfie para wisatawan, kini berubah. Kini yang ada hanya pelataran kosong, semak belukar, serta pohon-pohon pinus yang menjulang tinggi, seperti tempat yang belum terjamah sama sekali oleh manusia. Aku dan Ferry pun berlari ke sana kemari, melihat-lihat kondisi sekitar dan memastikan sedang di manakah kami berada saat ini. Benar ini Ipukan, Fer. Lantas kami pun sesegera mungkin mencari-cari jalur turun ke air terjun, tempat kemarin Lembayung bersuah foto dan menemukan batu sialan tersebut.
Namun secara tiba-tiba kabut pun turun sangat tebal hingga kami kesulitan melihat area sekitar. Kami pun harus ekstra hati-hati melangkah karena di sekitar sini terdapat jurang yang lumayan dalam. Ditambah jarak pandang kami hanya kurang lebih 1 meter saja. Akhirnya kami pun menemukan sebuah jalur turun. Walaupun terkesan asing, tapi aku yakin ini pasti jalur menuju air terjun itu. Mengingat setauku jalur turun di sini hanya ada satu. Jalur yang harusnya terbuka lebar dengan sedikit bebatuan kini berubah menjadi sempit serta dipenuhi semak ilalang yang sangat rimbun. Dan untuk sekilas aku pun mencium aroma bangkai yang aku pikir mungkin berasal dari hewan yang sudah beberapa hari mati lalu membusuk. Namun makin turun aroma busuk itu semakin menyengat. Aku pun tidak bisa mencari dari mana aroma busuk itu berasal karena kabut masih sangat pekat. Hingga saat kabut perlahan menyibakkan tirainya, kami pun terkejut hingga sampai jatuh terduduk. Seonggok kaki yang telah membusuk menggantung tepat di depan mata kami. Aku pun menguatkan diriku sambil perlahan sedikit demi sedikit maju melewati kaki itu. Tapi aku pun kembali terperangah saat kabut mulai menyibakkan seluruh tirainya. Terdapat puluhan mayat yang membusuk bergelantung pada batang pohon, masing-masing dengan seutas tali di lehernya. Kakiku pun lemas bagai tertancap, sulit untuk digerakkan. Sementara Ferry histeris dan menyembunyikan wajahnya di kedua lututnya. Aku pun bisa melihat dengan jelas pohon itu bagai berbuah puluhan mayat yang sesekali berayun-ayun saat tertiup angin. Dan perlahan Ferry pun memberanikan dirinya untuk menatap sekitar. Lantas aku pun membangunkannya sambil perlahan menuntunnya melewati mayat-mayat itu. Hingga tiba-tiba salah satu mayat itu pun jatuh lalu menggeliat tepat di samping belakang kami, yang membuat kami terjingkak dan berlari tunggang langgang sejauh mungkin dari mayat-mayat itu. Kami pun berlari terseok-seok menuruni jalur ini hingga ketika aku terjatuh tersandung sesuatu yang berserabut. Entah itu apa, yang pasti benda itu tertanam dalam tanah. Dan aku pun terperanjat mundur ketika menoleh dan menyadari apa yang membuatku terjatuh. Segelintir kepala manusia yang tertancap dalam tanah dengan wajah berlumuran darah. Sontak aku pun histeris ketika ia tiba-tiba membuka kedua matanya yang lalu disusul menyeringai. Dan tanpa diduga, kepala itu pun menggelinding dengan cepat ke arahku, yang disertai tawa cekikikannya yang amat memekikan telinga kami. Aku yang masih dalam posisi terduduk kesulitan untuk berdiri. Aku pun hanya bisa terus mundur dalam posisi masih terduduk, yang dibantu oleh Ferry yang terus menyeretku berharap aku dapat berdiri. Kepala itu kini sudah berputar-putar di antara perut dan kedua kakiku. Aku pun berontak meronta-ronta. Dengan sesekali kakiku berhasil menendang makhluk itu. Namun kembali kepala itu mendekat, yang terus-menerus berputar-putar di sela-sela kakiku dengan diiringi cekikikannya yang sangat mengerikan. Hingga kemudian tiba-tiba makhluk itu pun menghilang entah kemana. Leher Ferry pun dengan liarnya bergerak ke kanan dan ke kiri, mencari-cari kemana perginya makhluk mengerikan itu. Sementara aku masih terduduk lemas dengan nafas yang terengah-engah. Makhluk itu udah gak ada, Riz. Alhamdulillah. Ini minum dulu, Riz. Namun di tengah ketakutan kami, aku pun kembali mencium bau melati yang amat pekat di sekitar kami. Ferry yang pastinya merasakan hal yang sama, dengan panik pun melihat-lihat ke arah sekitar, memastikan siapa pemilik bau tersebut. Tapi lagi-lagi kami tidak menjumpai siapapun. Aku lelah ya Tuhan. Dengan suara payah, aku pun meratapi situasi ini yang seolah tanpa henti meneror kami. Kita pasti bisa, Riz. Ingat Lembayung,
Ferry pun memberikan semangatnya. Keadaan pun berbalik. Aku yang hampir putus asa didorong oleh Ferry agar tetap bersemangat demi keselamatan teman sejalan kami. Ferry pun membujukku agar segera bangun dan meneruskan perjalanan. Dan dari sini aku pun sudah bisa mendengar gemericik air yang terjatuh. Itu artinya sebentar lagi kami tiba di air terjun itu. Aku pun mencoba berdiri, dibantu oleh Ferry yang perlahan mengangkat tubuhku yang masih agak lemah dan sedikit bergemetar. Namun saat kami membalikan badan dan hendak meneruskan perjalanan, tubuhku bagai tersengat listrik ketika melihat sosok perempuan berwajah hancur yang penuh dengan darah tepat berada sejengkal dariku. Aku pun berteriak-teriak histeri sambil memukul-mukul makhluk itu, namun tanganku tidak mengenai apapun. Riz ada Riz istighfar. Ferry pun menampar-nampar pipiku, mencoba menyadarkanku. Lu lihat apa, Riz? Tadi ada perempuan mukanya hancur, Fer. Sahutku dengan mulut bergemetar hebat. Nggak ada apa-apa kok, Riz, ucap Ferry yang sambil melihat-lihat sekitar. Mungkin Ferry tidak melihatnya, atau mungkin aku hanya berhalusinasi efek tubuhku yang semakin kacau. Lantas Ferry pun menyuruhku untuk minum lagi agar aku sedikit rileks. Dan saat aku mulai membaik, perlahan aku kembali berjalan yang dituntun oleh Ferry. Aku pun agak kasihan dengannya. Tubuhnya terlihat kacau, tidak jauh berbeda denganku. Dan dari kejauhan aku pun sudah bisa melihat air terjun itu. Lantas kami pun mempercepat langkah kami agar segera sampai di sana. Aku pun sangat senang kami akhirnya bisa sampai sini sebelum mentari terbit, seolah perjuangan kami tidak sia-sia. Dan akhirnya kami pun sampai tepat di depan air terjun tersebut. Suasana mistis sangat kental kurasakan di sini. Irama deburan air yang jatuh dan kabut tipis yang mengambang di area air terjun seolah memberi pesan kepada kami agar jangan coba-coba mendekat. Kemudian kami pun memberanikan diri memanjat tebing di sisi kanan air terjun itu, mencari-cari keberadaan lembayung. Namun kami sama sekali tidak melihat tanda-tanda keberadaannya. Sampai ketika kami pun teringat pesan kakek yang kami jumpai di pos paguyungan badak. Aku pun segera membuka keril milik Ferry dan mencari-cari ranting pemberian kakek itu. Dan setelah mendapatkannya, kami pun bergegas turun dari tebing ini, lalu bergerak menuju kolam yang berada di bawah air terjun tersebut. Dan setelah berada di bibir kolam, aku pun bersiap-siap menancapkan ranting itu. Bismillah dulu, Riz. Ferry pun mengingatkanku. Dengan membaca bismillah, aku pun menancapkan ranting itu ke dasar kolam. Lalu tiba-tiba, perlahan suasana di sekitar kami berubah drastis. Air terjun itu pun hilang, yang berubah menjadi gerbang raksasa berlapis emas. Tebing yang tadi kami naiki berubah menjadi atap sebuah pendopo yang berlapis emas. Dan batu-batu di sekeliling kami pun berubah menjadi patung-patung berbentuk ular. Dan ranting pemberian kakek itu yang tadi aku tancapkan dengan secara tiba-tiba berubah menjadi sepotong keris. Kami yang dari kemarin sudah merasa seperti berada dalam dunia goib karena banyak menjumpai penampakan-penampakan mengerikan, kini seperti masuk lebih dalam lagi ke dunia anta berantah. Dengan lutut terjatuh dan mulut sedikit menganga, aku dan Ferry tertegun melihat peristiwa beberapa detik yang lalu itu. Kemudian kesadaran menyergapku ketika terdengar suara burung berkauk-kauk, entah itu dari arah mana. Fer sadar Fer. Dengan nada berbisik, aku pun menyadarkan Ferry. Kita gak bakal selamat, Riz. Ferry pun mulai meratap dengan suara dan tubuh bergemetar hebat, disusul air matanya yang tak terbendung. Kita akan selamat, kita pasti pulang, Fer. Sahutku meyakinkannya. Namun di tengah obrolan kami,
sayup-sayup kami mendengar rintihan seorang perempuan dari dalam gerbang itu. Yang semakin lama suara itu semakin jelas dan seperti tidak asing bagiku. Aku pun bergegas membangunkan Ferry setelah semakin jelas dan semakin yakin itu adalah suara Lembayung. "Lembayung, Fer, ayo Fer." Dengan setengah berteriak, aku pun mengajak Ferry untuk bergegas. Aku mencabut sepotong keris yang ada di hadapanku. Lalu Ferry yang masih setengah syok mengekor di belakangku dengan mengambil sepotong kayu, entah untuk apa. Kami pun kesulitan membuka gerbang raksasa itu. Aku pun berusaha menarik, kemudian mendorong pintu itu. Namun sia-sia. Sementara sayup-sayup rintihan dari Lembayung terus terdengar di telinga kami. Aku pun mencoba mencongkelnya dengan menyelipkan ujung keris yang kubawa ke sela-sela pintu itu. Tiba-tiba gerbang raksasa tersebut bergetar. Aku dan Ferry yang berpikir gerbang itu akan runtuh dengan secara spontan bergerak mundur menjauh. Namun tanpa diduga, gerbang itu perlahan terbuka yang disusul suara gemuruh dan hembusan angin yang sangat dahsyat dengan membawa ribuan bayangan-bayangan hitam yang keluar dari gerbang itu, lalu menabrak kami secara serentak bagaikan hujan deras yang menyiram permukaan bumi. Aku pun mencoba menggerakkan kakiku bermaksud untuk berpaling dari hadapan pintu itu. Namun kakiku seperti tertancap kaku, sulit untuk digerakkan. Begitupun pula dengan Ferry. Saat itu kami pun hanya bisa pasrah dengan kedua tangan menutupi wajah kami masing-masing, sebisa mungkin menahan terpaan badai bayangan hitam tersebut. Dan untuk beberapa saat kemudian, badai itu pun terhenti, yang disusul turunnya kabut tipis yang mengambang di seluruh area pelataran, yang membuat pandangan kami terbatas hanya beberapa meter saja. Suasana hening wingit mencekam amat terasa ketika aku mencium bau bermacam-macam bunga. Aku pun mencoba menguasai tubuhku yang sedari tadi sulit digerakkan. "Fer, kamu gak apa-apa kan?" "Iya Riz, gak apa-apa," sahutnya dengan nafas sedikit berat. Namun saat itu suara rintihan Lembayung mulai terdengar agak menjauh. Aku pun menimpali dengan mengajak Ferry segera masuk ke gerbang tersebut. Dari luar, aku tidak melihat apapun di dalam gerbang itu. Yang terlihat hanya kegelapan yang sangat pekat menyelimuti tiap-tiap sudut ruangan. Hingga ketika kami memasukinya, kami sama sekali tidak bisa melihat apapun selain kegelapan. Lantas aku dan Ferry pun bergandengan tangan agar tidak terpisah. Cara ini kami lakukan karena memang benar kami sama sekali tidak bisa saling melihat. Dan di sini aroma wangian bunga-bunga itu semakin tajam, saking tajamnya hingga membuat kepalaku sedikit pusing. Karena wangian itu terus-menerus silih berganti seperti ribuan jenis bunga yang bertumpuk-tumpuk. Dan aku pun terkejut ketika di antara dinding-dinding ruangan itu muncul puluhan api yang secara serentak. Perlahan aku pun memperhatikan itu hanya obor. Secara kami dapat melihat sekeliling kami. Ruangan itu pun seluruhnya berlapis emas yang terukir dari lantai, dinding hingga langit-langitnya. Namun kami tidak melihat apapun dan siapapun di sini. Dengan waspada, kami pun terus menyusuri tiap-tiap sudut ruangan ini sambil mencari-cari keberadaan Lembayung. Hingga saat kami melihat di depan terdapat 3 lorong yang begitu gelap. Kami pun kembali mendengar rintihan Lembayung dari salah satu lorong itu. Kemudian dari bawah, seekor ular sebesar pahaku tiba-tiba menggigit kakiku, lalu membelit tubuhku ini. Sontak Ferry dengan refleksnya memukul-mukul kepala serta tubuh ular itu. Dengan sesekali pukulannya meleset yang mengenai tepat di bagian bahuku. Aku pun berusaha membebaskan salah satu tanganku. Namun lilitan itu semakin kuat hingga membuatku kesulitan bernafas. "Fer, belakang lu!" Dengan nafas yang berat, aku pun memberi tanda bahaya kepada Ferry yang kala itu masih sibuk memukul-mukul ular yang melilit tubuhku.
Di belakang Ferry tiba-tiba muncul seekor ular yang sama besarnya dengan ular yang melilit tubuhku. Aku pun masih berusaha melepaskan salah satu tanganku, sementara Ferry di sana sedang berusaha menghindar dari ancaman ular tersebut. Meski akhirnya dia pun terlilit juga. Aku pun berhasil mengeluarkan tanganku ketika lilitan ular itu sedikit melemah saat ular itu menggigit leherku. Kesempatan itu aku manfaatkan untuk menusuk kepalanya dengan keris yang kupegang. Dan seketika ular itu pun menghilang entah kemana. Lantas aku pun langsung bergegas menyelamatkan Ferry. Dengan nafas yang masih terengah-engah, aku mencabik-cabik tubuh ular yang melilit tubuh Ferry, hingga lilitan itu akhirnya mengendur dan hilang kekuatan. Bonus dengan gemas, aku pun mencabik-cabik kepala ular yang sudah tidak berdaya itu hingga hancur, lalu menarik Ferry menjauh dari tubuh ular tersebut. Aku dan Ferry memandangi jasad ular itu yang masih sempat bergerak-gerak, kemudian menghilang. Dan setelah sekian menit mengatur nafas, perlahan kami pun bangun dan berjalan menuju lorong tempat suara rintihan lembayung berasal. Dengan berada di dalam bangunan ini, kami tidak tahu sekarang fajar sudah menampakkan sinarnya atau belum. Yang aku rasakan, kami sudah terlalu lama di tempat ini. Namun saat ku menengok jam di tanganku, waktu masih menunjukkan pukul 5:35. Entah benar atau tidak jam yang ada di tanganku ini, namun yang jelas semoga kami masih sempat menyelamatkan lembayung. Sementara rintihan lembayung semakin jelas seiring kami terus menyusuri lorong ini, dan langkahku percepat ketika aku mendengar teriakan dari lembayung yang memecah kegelapan di sekitar kami. "Ayo Fer!" Aku pun mengajak Ferry untuk lebih cepat. Dan langkah kami pun terhenti ketika lorong ini habis dan mengantarkan kami ke sebuah ruangan yang sangat megah. Kami pun tercengang ketika melihat seekor ular sebesar badanku dengan ujung atas menyerupai sosok perempuan cantik menggunakan mahkota kecil di kepalanya. "Inikah Dewi Cisurian?" Aku pun bertanya pada diriku sendiri. "Riz, itu lembayung, Riz." Ferry menunjuk salah satu sudut di ruangan ini, dan jantungku pun berdesir ketika melihat kondisi lembayung dengan kaki dan tangannya yang terikat, tubuhnya yang kurus pucat, serta kelopak mata yang menghitam. "Kalian harus mati," ucap sosok itu yang tanpa membuka mulutnya. "Maafkan teman kami, Dewi. Teman kami tidak sengaja mengambil mustika milik Dewi." Dengan mulut bergemetar, aku pun memohon sambil menyodorkan batu yang dari kemarin masih kusimpan. Dan tanpa diduga, sosok itu mengibaskan ekornya ke arah kami. Aku pun terhempas dan terguling ke samping. Namun di tengah kesakitanku, tiba-tiba mustika yang masih kugenggam itu terasa panas dan juga bergetar hebat. Sontak aku pun segera melepasnya, lalu mengibas-ngibaskan tanganku yang sepertinya mulai melepuh. Dan dengan seketika, batu itu pun terbang ke arah makhluk itu dan perlahan menempel pada mahkotanya yang sedari tadi kosong tanpa hiasan apapun. "Kalian tidak akan bisa keluar dari sini." Teriakannya yang disusul tawa yang menggema di antara sudut-sudut bangunan ini. Lalu tiba-tiba keris yang kupegang pun ikut bergetar. Aku pun kembali melemparnya. Keris itu pun berubah menjadi seekor ular sejenis sanca, namun bercorak putih. Dan tanpa adanya aba-aba, makhluk itu pun menyerang ular putih tersebut. Aku pun terperangah melihat kedua makhluk goib itu yang saling beradu ketangkasan. Dan ketika tersadar, aku dan Ferry pun segera bangun, lalu berlari ke arah lembayung. Namun tiba-tiba puluhan ular kecil itu pun muncul di hadapan kami. Dengan cepatnya aku pun merebut sepotong kayu yang digenggam Ferry. "Kamu bebasin lembayung, ini biar aku yang urus," ucapku agak berbisik ke Ferry. Ferry pun mengangguk tanda mengerti. Yang perlahan kami pun bergerak mundur dan ular-ular itu pun semakin mendekat. Lalu, "Lari Fer!"
Dengan beringasnya, ular-ular itu pun menyerangku, menggigit kakiku satu persatu. Aku dengan brutal pun memukul-mukul ular tersebut hingga hancur lalu hilang. Dan kemudian muncul lagi yang terus-menerus berulang-ulang. Namun di tengah kesibukanku, aku pun melihat Ferry yang kembali dihadang oleh seekor ular yang sebesar paha. Aku pun ingin membantunya, namun ular-ular kecil ini seperti tidak ada habisnya, yang terus-menerus muncul lalu menyerangku. Sampai ketika ular putih mengibaskan ekornya ke arahku, menyapu habis ular-ular kecil hingga hilang tak tersisa. Aku pun segera menuju Ferry yang kembali terlilit oleh ular. Aku pun mengayun-ayunkan kembali sepotong kayu, berharap tepat mengenai kepala makhluk itu. Namun berkali-kali pukulanku meleset, hingga ketika salah satu pukulanku tepat mengenai moncongnya, hingga ular itu pun kehilangan indera pendeteksinya. Aku pun dengan leluasa memukul kepalanya hingga hancur. Lalu ular itu pun hilang kembali. Aku pun segera membantu Ferry untuk berdiri, lalu bergegas melepaskan lembayung. "Yung, sadar Yung, ini aku Aris sama Ferry Yung." Aku pun menyadarkannya dengan menepuk-nepuk pipinya, memastikan bahwa lembayung masih hidup. Untuk sejenak, lembayung pun membuka matanya dan tersenyum melihat aku dan Ferry, lalu pingsan kembali. Kami pun segera melepas ikatannya, lalu Ferry dengan cepat menggendongnya. "Kita harus cepat keluar dari tempat ini, Fer. Ayo." Namun, di sela-sela pertarungannya dengan ular putih itu, Dewi Cisurian pun berteriak ke arah kami. "Kalian tidak akan bisa keluar dari tempat ini." Tanpa memperdulikannya, kami pun berlari memasuki lorong tadi. Dan kedua makhluk itu pun masih saling menyerang satu sama lain. Ada rasa berat meninggalkannya. Makhluk itu sudah membantu kami sejauh ini. Tanpa dia dan kakek yang kami temui di pos paguyungan badak, kami tidak mungkin selamat melewati semua ini. Namun kami harus sesegera mungkin membawa lembayung keluar dari tempat ini, supaya tidak terjadi hal yang lebih buruk lagi. Dan sebelum aku memasuki lorong itu, aku pun menyempatkan diri menoleh ke makhluk itu, sekedar untuk mengucapkan terima kasih dari dalam hatiku. Kemudian aku dan Ferry pun secepat mungkin keluar dari tempat ini. Namun setelah lorong ini habis, aku kembali terkejut. Gerbang itu sudah menghilang. Tidak adanya jalan keluar yang aku temui sejauh mata memandang. Lantas aku pun berlari ke sana kemari, mencari-cari jalan keluar. Namun sia-sia. "Arah sini!" Ada suara teriakan yang entah itu siapa. Lantas kami pun mencari-cari sumber suara itu. Dan setelah menemukannya, kami kembali dibuat terkejut. Ternyata kakek yang kami jumpai di pos paguyungan badak kemari tiba-tiba muncul ada di sini. Lantas kami pun segera berlari menghampirinya. Aku ingin sekali menanyakan kenapa kakek itu berada di sini. Namun sebelum aku bertanya, dia pun langsung mengajakku pergi meninggalkan tempat ini. "Ayo ikut kakek lewat sini," ucapnya sambil tergesa-gesa. Kami pun mengikutinya, menyusuri setiap lorong-lorong bangunan ini. Hingga dari kejauhan, aku melihat sesosok makhluk hitam tinggi besar yang menghadang langkah kami. Dan dengan santainya, si kakek pun mengambil sebutir kerikil dari dalam sakunya, kemudian melempar kerikil itu ke arah makhluk tersebut. Dan makhluk tersebut pun menghilang tiba-tiba. Ingin rasanya aku bertanya siapa nama kakek ini. Namun raut wajah kakek itu seolah berkata, waktu kita tidak banyak. Kakek itu pun terus berlari dengan tergesa-gesa, seperti ada sesuatu yang lebih buruk jika kami terlalu lama berada di sini. Hingga satu saat, Ferry pun tiba-tiba berhenti kelelahan karena ia menggendong lembayung sedari tadi. Lalu kami pun mengatur nafas beberapa saat, kemudian berjalan lagi. Dan sekarang aku yang menggendong lembayung. Namun tiba-tiba dari arah depan angin berhembus sangat kencang, yang disusul munculnya perempuan yang wajahnya mirip sekali dengan Dewi Cisurian. Tapi bedanya, kali ini ia berwujud manusia pada umumnya.
Dan setelah kuperhatikan, ya, dia memang Dewi Cisurya. Apakah ular putih itu telah dikalahkannya? Lantas kakek itu pun perlahan bergerak mundur. Aku dan Ferry pun tetap berada di belakangnya. Saat aku mengalihkan pandangan makhluk itu, kalian berdua harus lari. Dengan suara agak berbisik, kakek itu pun memberi arahan kepada kami. Sementara kedua matanya tetap mengawasi Dewi Cisurya. Kami pun mengangguk tanda mengerti. Mati, mati, mati. Kalian harus mati, ucap Dewi Cisurya dengan bibir tetap tertutup. Lalu kakek itu pun bersiap mengambil ancang-ancang. Dan lari, teriak kakek itu. Sontak kami pun bergerak maju, berlari agak mepet ke dinding. Namun Dewi Cisurya itu pun mengadang kami, dan kakek mulai mencegahnya. Jangan ikut campur, Dewi Cisurya itu pun menjerit. Lalu kami pun berhasil melewatinya, kemudian berhenti, bermaksud menunggu kakek itu. Cepat tinggalkan tempat ini, teriak kakek itu kepada kami. Dan dengan berat hati, kami pun berlari meninggalkan kakek itu. Dari kejauhan sana, aku pun melihat cahaya yang terang. Mungkin itu ujung dari lorong ini. Tapi tempat ini pun tiba-tiba bergetar hebat, berguncang-guncang, dan suara gemuruh pun terdengar dari setiap sudutnya. Perlahan dinding-dinding itu pun retak. Bebatuan berwarna emas pun berjatuhan di sana-sini. Aku pun tidak tahu pertarungan seperti apa yang terjadi antara kakek dan Dewi Cisurya tadi. Namun yang jelas, tempat ini pasti akan runtuh. Aku dan Ferry pun secepat mungkin berlari, dan cahaya itu pun semakin dekat dan terus mendekat. Aku pun bersyukur ini benar-benar ujung dari lorong ini. Sampai kemudian kami pun berhasil keluar dari tempat ini. Dan beberapa saat kemudian terdengar dentuman-dentuman keras yang disusul suara gemuruh. Lalu seluruh bangunan itu pun runtuh dalam sekejap. Dan lorong yang kami lewati beberapa detik yang lalu kini tertimbun bebatuan tebing yang hitam. Lututku pun terjatuh saat melihat pemandangan yang mengerikan. Terlambat sedikit saja kami pasti akan terkubur di dalam istana Dewi Cisurya. Namun aku sangat bersyukur kami telah berhasil menyelamatkan Lembayu dan kembali melihat sinar mentari. Walaupun kami tidak tahu sekarang kami berada di mana, dikarenakan kami masuk dan keluar dari jalan yang berbeda. Sekilas aku pun teringat kakek itu. Aku sangat berterima kasih padanya. Tanpa dia kami tidak mungkin selamat dari cengkraman makhluk itu. Namun aku pun tidak tahu kakek itu selamat atau tidak. Tapi yang pasti, aku akan selalu mendoakannya yang terbaik. Kemudian Ferry pun menengadahkan wajahnya ke arah langit. Kemudian ia terjatuh pingsan. Lalu tiba-tiba kepalaku pun terasa berat, kakiku terasa lemas, luka di pahaku kembali terasa nyeri, dan aku pun terjatuh. Sebelum aku hilang kesadaran, dengan pandangan sedikit kabur, aku melihat seorang perempuan yang mengusap rambutku dengan tersenyum dan berkata, "Terima kasih." Aku pun terbangun di sebuah ranjang empuh dengan selang infus menancap pada punggung telapak tanganku, serta selimut hijau tua yang menutupi sebagian tubuhku. Ya, aku sudah berada di sebuah rumah sakit. Sekilas bayangan-bayangan raut wajah Dewi Cisurya sesekali masih berkeliaran dalam ingatanku. Namun aku sangat bersyukur kami benar-benar selamat setelah melewati malam-malam panjang penuh teror. Lalu kutengok jam pada dinding ruangan ini. Waktu menunjukkan pukul 16:45. Dan kulihat ranjang di sebelahku. Tidak ada siapapun. Yang ada hanya keril Ferry yang tergeletak di bawah laci. Kemudian aku pun turun dari tempat tidurku, lalu mencari keberadaan Ferry dan juga Lembayu. Aku pun mencoba menanyakannya pada suster yang kebetulan berada di depan ruanganku.
Permisi sus, lihat teman saya nggak yang tadi dirawat di ruangan ini? Oh, pasien dari pendakian ya? Iya sus, ada di ruangan sebelah. Lantas aku pun segera menuju ruangan itu. Dan saat berada di depan pintu, aku mendengar suara tangisan Ferry yang tersendu-sendu. Perlahan aku pun membuka pintu itu. Dan saat pintu itu perlahan terbuka, tubuhku pun bagai tersambar petir. Kakiku mendadak lemas dan jantungku berderap sangat kencang. Aku melihat Ferry kala itu menangisi seseorang yang tertutup kain putih dari ujung kaki hingga ujung kepalanya. Bangun Yung, aku sayang sama kamu Yung. Kalau aja aku gak ngajak kamu naik Yung, semua ini gak bakal terjadi Yung. Yung bangun Yung. Ferry pun meratap terseduh-seduh. Lantas aku pun menjatuhkan lututku yang disusul tangis yang pecah dari kedua mataku setelah mendengar orang yang ada di balik kain putih itu adalah Lembayu. Perlahan Ferry pun menghampiriku. Riz, Lembayu udah gak ada Riz. Kita gagal Fer, kita gagal. Tangisku pun pecah dengan memukul-mukul permukaan lantai. Kalau aja kita bisa lebih cepat, Lembayung pasti selamat Riz. Tangis Ferry yang semakin meledak-ledak sambil memukulku. Perlahan aku pun bangun lalu menghampiri Lembayu dan membuka kain yang menutupi wajahnya. Maafin kami Yung, kami gagal menyelamatimu. Maafin kami Yung, maaf Yung. Aku pun meratap sembari mengusap-usap rambutnya. Tangisku dan Ferry pun terus-menerus pecah meratapi kebodohan kami yang saat itu dengan girangnya mengajak Lembayung naik ke Ciremai dan berakhir dengan sebuah kehilangan. Maaf mas, jenazahnya mau diantar pulang, ujar seorang petugas rumah sakit yang menghampiri kami. Kami pun pulang membawa segudang penyesalan yang terus-menerus mendera batin kami. Dengan rasa tak percaya, kami kehilangan teman seperjuangan karena kebodohan kami. Sepanjang perjalanan pulang, Ferry pun terus-menerus menangis tanpa henti. Hingga sampai jenazah Lembayung dikuburkan, dia terus-menerus meratapinya dengan memeluk nisan bertuliskan nama Lembayung. Sebulan pun berlalu. Aku dan Ferry pun sepakat mengunjungi Curug Cisurian itu lagi, sekedar untuk mengenang Lembayung. Dan setibanya di sana, kami pun hanya bisa memandangi air terjun itu dengan sesekali terlintas bayangan wajah Lembayu di antara derayan-derayan air yang jatuh. Sekilas aku pun teringat keceriaan kami saat masih bertiga, hingga keceriaan kami saat baru sampai di gunung ini dan berharap bisa menaklukkan ketinggiannya. Dan lucunya, aku dan Ferry ternyata sama-sama mengagumi seseorang yang sama. Lalu sama-sama pula belum sempat mengungkapkan perasaan tersebut karena masing-masing dari kami tidak memiliki keberanian untuk menyatakannya.